Hai, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan sebelumnya perkenalan dulu gak saya. Perkenalkan, nama saya Wildan Yunafian, mahasiswa Universitas PGRI Agopuro Jember, program studi pendidikan luar biasa, kelas A1 dengan NIM 211F10116. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial. Sebelumnya udah saya jelaskan sih apa tuh masalah sosial, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang garis besarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak penyandang masalah sosial. Anak penyandang masalah sosial ialah anak yang karena adanya suatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Anak penyandang masalah sosial perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah harus dapat meningkatkan kinerja dalam penanganan penyandang masalah sosial. Oleh karena itu, anak penyandang masalah sosial perlu diberdayakan, salah satunya melalui pemberian pendidikan, sehingga dapat lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Lanjut ya, ketiga, korban tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, dan pengabaian terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan lain ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Jadi kekerasan itu bukan untuk memukul doang, memukul saja itu bukan kekerasan, tetapi ada juga seksual, penganiayaan emosional. Lanjut, yang keempat, anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dan anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berusia 12 tahun tetapi belum menyampai 18, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dipidana karena tindakan pidana. Jadi seperti itulah. Yang kelima yaitu anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penggunaan narkotika, alkohol, dan nafsa. Jadi gitu. Yang lanjut ke materi yang 2, yaitu sebelum melanjutkan materi kedua, ini kesimpulan dari materi tentang penyandang masalah sosial. Kesimpulannya, penyebab
anak penyandang masalah sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak yang bersangkutan, dan tentunya hal tersebut memerlukan peran dari keseluruhan, dimulai dari keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Kita sebagai manusia harus meminimalisir hal sedemikian rupa dengan ilmu atau materi. Jadi manusia terbaik saling nyambung dan saling membantu. Jadi kita harus saling membantu. Di sini materi selanjutnya yaitu diakibat masalah sosial yang diakibatkan tentang biologis. Pengertiannya atau materinya adalah anak penyakit yang berpenyakit khusus, TBC, kurta, dan sebagainya. Yang pertama penyakitnya ya, pengertian TBC. Kita masuk di TBC. TBC atau yang disebut TB biasanya tuberkulosis adalah penyakit menular terbesar di dunia setelah HIV. Penyakit TB atau TBC dapat disebabkan dari baksil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang bagian tubuh manapun, namun TB yang paling umumnya menyerang paru-paru. Gejala penyakit TBC ini apa sih ya? TB gejalanya yang perlu diwaspadai yaitu seorang yang mengalami penyakit TBC memiliki beberapa gejala awal yang umumnya terjadi. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika atau CDC mengatakan bahwa penularan TBC terjadi lewat udara saat penderita TBC aktif mengeluarkan bakteri saat bersin, batuk, dan ya, jadi TBC itu menular, jadi dia batuk atau bersin, jadi dari ciprat-cipratan ludahnya yang keluar dari itu. Penyebab penyakit TBC: 1. Perokok aktif. Jadi bagi kawan-kawan yang merokok perlu hati-hati, karena penyakit TBC itu bisa muncul dari perokok. 2. Seorang yang sering atau kecanduan mengonsumsi alkohol. Nah, ini dan apalagi sekarang seperti merokok, minum alkohol itu udah hal yang wajar gitu untuk zaman-zaman sekarang. Ketika petugas medis yang sering berhubungan dengan penderita TB. Nah, ini nggak tahu ya, soalnya saya bukan orang medis, jadi cuma orang di dalam rumah sakit aja yang tahu. 4. Tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh, jadi yang lingkungannya itu nggak bersih gitu. 5. Penderita penyakit ginjal stadium lanjut, jadi stadium udah atas-atas nih. 6. Seorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah, seperti penderita HIV, kanker, dan diabetes. Kerap terjadi emang kalau TBC itu menyerang orang-orang yang kena AIDS, terus kanker, diabetes. Jadi orang-orang udah lemah gitu dia serang, soalnya kan imun apa gitu, dia lebih mudah untuk masuk. 7. Orang kekurangan makanan bergizi, jadi kita harus makan makanan yang bergizi. 8. Anak-anak dan lansia. 9. Seorang yang menggunakan nafza. Nafza lanjut. Sekarang ke penyakit yang kedua adalah kusta. Pengertian kusta. Kusta adalah
penyakit infeksi Mycobacterium pada manusia yang kronik progresif, mula-mula menyusun susunan saraf tepi. Jadi yang kusta sendiri itu menyerang saraf-saraf yang ada di tepi. Mycobacterium leprae adalah baksil optiga intraseluler yang terutama berkembang biak di dalam sel siwan saraf dan makrofag kulit. Dapat ditemukan di dalam air, tanah, udara, dan pada manusia terdapat pada permukaan kulit, rongga hidung, dan tenggorokan. Jadi dia suka di tempat-tempat seperti itu. Terdapat tanda-tanda kardinal penyakit kusta, yaitu aneuterisa, lensi kulit, penebalan saraf perifer setempat, ditemukan Mycobacterium leprae atau bakteriologis positif. Klarifikasi reaksi kusta: Ertenema nodosum, reaksi pengembalikan. Tadi kan kita masuk faktor dari faktor biologis nih. Kita sekarang masuk di faktor dari faktor ekonomi. Yang judul materinya gepeng, anak pemulung dan anak jalanan. Apa sih gepeng tersebut? Gepeng adalah singkatan dari gelandangan dan pengemis. Siapa yang membuat gepeng? Itu terbentuk menurut peraturan pemerintah RI nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Jadi dia itu hidupnya miris gitu, tidak layak, tidak enak dipandang. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasih dari orang lain. Jadi minta-minta itu seperti yang di lampu merah seperti itu. Sebenarnya saya tidak setuju sih dengan mereka. Kenapa? Kebanyakan dia menggunakan cara disabilitas atau dia menunjukkan kekurangan untuk memberikan belas kasih. Sedangkan orang-orang disabilitas yang sekarang ini dia tidak membutuhkan belas kasih mereka, cuma dia butuh aku ini bisa gitu. Jadi butuh pengakuan kalau dia itu bisa. Tapi dengan orang-orang yang seperti itu, dia itu memanfaatkan malah untuk mencari belas kasih dan mencari upah. Sekarang pengertian anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia 5-8 tahun melakukan kegiatan di jalan. Di anak jalanan itu mencari gak sepenuhnya mencari upah, tapi dia berkeliaran di jalanan, disebut anak jalanan.
eh, kriteria gepeng. Menurut peraturan daerah nomor 15 tahun 2017 tentang penanganan gelandangan dan bengis, pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain tanpa tanda kartu KTP. Jadi orang gelandangan itu tidak punya KTP seperti itu, atau domisilinya itu nggak tahu dia ada dari mana dan asalnya itu mana, nggak tahu. Kebanyakan seperti itu, gelandangan itu orang-orang pendatang seperti itu. Dua, tanpa tempat tinggal yang pasti atau tetap. Jadi kan pastikan orang yang biasanya tuh kebanyakan orang yang merantau, tetapi di sana tidak ada pekerjaan, dia lelah untuk, bukan lelah, malas, dan uang sakunya udah habis dan akhirnya dia terpaksa jadi gelandangan tersebut, dan akhirnya dia ketagihan menjadi seperti itu di sana. 3, tanpa penghasilan yang tetap. Nah, di sini kan penghasilan tetap, soalnya dia kebanyakan tidak bisa pulang, akhirnya dia tetap di sana dan membangun rumah biasanya di kolong-kolong jembatan seperti itu. Tanpa rencana hari ke depan anaknya maupun dirinya. Jadi dia kriterianya yang terakhir ini gak ada planning untuk aku habis nikah gini, tidak ada. Soalnya dia udah memikirkan hal-hal yang aku gak ada uang, jadi dia tidak malas berpikir untuk hal-hal yang ke depan. Nah, kriteria pengemis sendiri, pengemis adalah orang-orang dengan kriteria antara lain: 1, mata pencariannya tergantung pada belas kasih orang lain. Jadi pengemis seperti itulah, pengemis harus tiap hari itu harus jalan mencari orang untuk dikasih uang, bukan cari kerja ya. Kalau kerja kan beda. Mencari dari belas kasih, akhirnya dikasih uang apa gitu. Kalau dia dikasih kebanyakan besar itu masih dikasih belas kasih, terus orang yang ngasih belas kasih itu orang kaya atau orang perusahaan, terus ditarik di rekrutmen, dia gak bakal mau, soalnya kerja menguras tenaga, capek. Sedangkan mengemis enak, cuma kantong nyodorkan kaleng dan paha itu udah dikasih. Sedangkan kerja kan harus memikir, harus apa gitu. Yang kedua, berpakaian kumuh, compang-camping, dan tidak wajar. Kenapa seperti itu? Ya karena pemakaian itu menurut dia pengaruh dengan orang, kasihan orang ini, kasihlah gitu, sebenarnya gitu. Banyak orang, anak-anak muda sekarang yang seperti itu. 3, berada di tempat umum, biasanya tempat-tempat ramai seperti lampu merah apa. Tapi saya pernah lihat sekarang pemerintah sudah stop memberikan uang pada pengemis seperti itu. Tapi tidak tahu, karena orang-orang belas kasih itu ya, jadi ya tetap aja ada. Dia memperalat sesama untuk merangsang belas kasih orang lain. Lanjut ya. Penanganan gepeng dan anak jalanan. Solusinya sepertinya mengayomi dan memberikan perlindungan
yang layak kepada anak jalanan, memberikan tempat bernaung, memberikan pendidikan yang tinggi-tingginya. Dan ini juga menangkap atau menjerahkan orang-orang yang seperti itu. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena kalau cuma ditangkap dan diberdayakan, dia akan kabur. Dan apa sih nih gini, ngapain sih diam di sini di sos gitu, biasanya seperti itu. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu PSK anak atau anak PSK, korban trafficking dan akibat kekerasan seks. Pengertian PSK atau anak PSK. PSK sendiri itu apa sih? PSK sendiri adalah pekerja seksual komersial. Apa PSK? Gitu kan. Itu secara singkatannya, dan secara penjabarannya, PSK adalah pekerja yang bertugas untuk melayani aktivitas seksual dengan tujuan mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa tersebut. Jadi PSK itu menjual harga dirinya seperti itu, atau gimana ya, seperti itulah. Kebanyakan udah tahu sih PSK itu apa, soalnya sekarang udah kayak udah maklum lah, banyak PSK. Bukan maklum sih, apa ya, udah tenar. Tapi sekarang tuh kebanyakan ini bukan PSK namanya, tetapi open BO seperti itu. Tentunya itu menurut saya itu juga bisa disebut PSK sih. Kenapa? Soalnya open BO kan dia melayani aktivitas seksual juga, dan untuk mendapatkan upah atau uang. Disebutkan bahwa PSK adalah wanita yang bekerjanya menjual diri, karena banyak laki-laki yang membutuhkan pemuas nafsu seksual. Jadi seperti itulah. Faktor PSK anak atau anak PSK. Faktor ekstern. Faktor ekstern tersebut meliputi tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran, adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks khususnya di luar ikatan perkawinan. Faktor intern, hal ini yang menjadikan penyebab maraknya prostitusi di kalangan remaja, antara aspirasi kesenangan dunia, kecenderungan untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, tertekan ekonomi atau kemiskinan ya, kondisi kekeluargaan yang tidak harmoni, wujud kaum lelaki serta rasa ingin tahu tentang seks. Jadi biasanya tuh anak, kalau kebanyakan anak remaja gak butuh dana, dia melakukan itu, dan ada rasa ingin tahu juga gimana sih rasanya seks itu gitu. Seperti itulah. Selanjutnya yaitu pengertian korban trafficking. Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur, yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Jadi anak-anak
anak-anak perempuan di bawah umur yang menjadikan korban mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Penyebab korban trafficking, faktor ekonomi. Kedua, minimnya pemahaman nilai agama, pola hidup konsumtif, tidak mendapatkan pendidikan. Tidak memiliki pendidikan, bukan mendapatkannya. Karakteristik korban trafficking, adanya rekrutmen. Dua, adanya gerak pindah dan adanya gerak serah terima. Lalu ada lagi kejerat lilitan hutang atau pengekangan kebebasan, penindasan, intimidasi, ancaman kekerasan, pemerasan fisik atau seks. Lanjut, pengertian kekerasan seks. Pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan reaksi kuasa atau gender yang berakibatkan penderita psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan merasakan pendidikan dan dengan aman dan opsional. Lanjut, faktor-faktor penyebab kekerasan seksual. Pertama, pemaksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis. Seperti itulah faktor-faktornya. Lanjut, kriteria kekerasan seksual. 1. Glowing adalah proses membangun hubungan positif dan menjadi ikatan emosional untuk menumbuhkan rasa percaya sehingga bisa mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas. Gaslighting adalah suatu proses manipulasi yang terjadi dalam hubungan. Biasanya pelaku menanamkan benih-benih keraguan dalam diri pasangan yang menjadi korban. Ya, kita lanjut. Dari berbagai hal-hal yang saya sebutkan tadi, permasalahan sosial tersebut bisa ditangani melalui 1. Kita harus mencari akar penyebabnya dari permasalahan tersebut. 2. Membuat anak itu merasa aman, yang ketiga, membantu anak mengatasi kecemasan. Biasanya ada kalau di Jember sendiri namanya genre Jember, itu menangani anak-anak atau remaja-remaja yang mengalami masalah-masalah sosial tersebut. Keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Dengan ini anak akan tidak memikiri suatu hal tersebut, akan memikiri banyak-banyak hal. Contoh, jika anak jalanan, kita tangkap anak jalanan tersebut dan kita lakukan suatu karantina, yang dimana di situ kita bimbing anak tersebut untuk dia bisa belajar, bermain dengan temannya, dan melupakan hal-hal yang dahulu dia lakukan seperti ngamen gitu. Jadi kita atau pemerintahan harus melakukan hal-hal seperti itu.
Selanjutnya melakukan hal yang membuat anak itu tenang. Jadi kita, ya itu tadi barusan kan anak menjadi tenang, makan juga teratur, tidak seperti biasanya, seperti itulah. Kalau masalah lain bisa diatasi dengan terapi-terapi juga. Maksudnya terapi ada yang terapi bermain, terapi tulis tangan, terapi itu alat musik, terapi seni, seperti itulah. So, maksudnya biar anak tersebut tenang apa gitu, kita terapi dengan dia bermain, tulis tangan atau melukis, seperti itu, main musik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan untuk pemateri. Dengan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. See you.